Ibu nggak bisa gerak, ibu nggak bisa gerak. Nggak tahu kenapa, dari situ sih sebenarnya aku tahu ibu udah nggak ada nyawanya sih. Waktu ibu meninggal, gue nemuin buku cara komunikasi sama anak. It hurts me so bad. Ibu usaha buat komunikasi sama kita. Oke guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik. Aduh, dua-duanya cantik banget. Ada Bella dan Ciki. Bella dan Ciki kan? Iya, Ciki. Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Aku Bella, ini Ciki. Ya aku tahu. Pertama aku turut berduka cita lagi. Terima kasih Bunda. Aduh, aku tuh mama kamu pas aku ujian kualifikasi 1 bulan yang lalu nelfon ke Pak Suko, tuh ada orang ada dosen aku di UNER. Boleh nggak Pak Suko aku yang nguji Bunda Ashanti? Pak Suko enggak, aku bilang nggak boleh, jangan. Tapi kan nggak bisa karena kan mama bukan di situ kan. Boleh nggak saya next ya Ibu Marisa katanya. Jadi aku dikasih tahu sama dosen, saya pengen deh nguji Mbak Ashanti. Aku yang deg-degan, aku bilang Pak, saya sama yang ini nggak kenal aja saya udah deg-degan gimana? Ibu Marisa, aku bilang gitu, Masya Dia Allah. tuh bangga banget sama Bunda Ashanti loh. Pernah diomongin di meja makan. Beberapa minggu sebelum ibu meninggal di meja makan, ibu salah satu pernah ngomong, ibu tuh suka banget sama Ashanti, artis, well known public figure, tapi masih ingat S3, sekolah. masih ingat sekolah. Masya Allah. Dibahas sama ibu. Ya, itu mungkin pas detik-detik dia tahu aku mau ujian kualifikasi, kayak pas ibu tahu tuh ya. selalu suka ngeliat artis yang sekolah. Iya, sama dia disupport semuanya. Salah satunya Bunda gitu. Kalau bisa bahkan diajak bikin jurnal bareng, diskusi apa Iya, gitu. makanya aku tuh belum, aduh kayak ya Ibu namanya, suka banget ngeliat orang sekolah. Masya Allah, tapi mama. Salah satunya Bunda Ashanti. Iya. Dibahas kok itu. Dibahas. Makanya lucu, Bangga akhirnya banget. kita ketemu ya. Iya, makanya ketemu anak-anaknya. Ya Allah Bu, Ibu semoga Ibu melihat ini ya Bu. Aku tuh ketemu mama terakhir yang aku bilang tadi adalah salah satu acara tuh berarti berapa tahun yang lalu Mas Anang di DPR itu 6 tahun yang lalu. Kita satu panggung dan entah kenapa mama tuh sama aku bener-bener kayak ke anak gitu loh, kayak ngobrol apa terus kayak ngomongnya aku udah tadi gitu. Terus aku yang kayak oh ini mamamu persis kayak mama aku kalau cara ngomongnya dan lain-lain yang aku bilang tadi, makanya ya Masya Allah ya. Dan mama aku itu ngefans banget dong sama mama kan. Jadi pas aku pertama kali, aku gak ketemu, itu ketiga kali aku ketemu, aku bilang ya Allah Mbak kita ketemu lagi gitu. Terus dia lagi mau naik panggung sama papa gitu. Mamamu tuh kan kalau sebel kan kelihatan sama orang kan. Dia tuh gini Kak, aku tuh sebel banget sama orang itu. Kenapa Mbak aku bilang gitu? Ya jangan, enggak, persis mamaku. Iya, persis. Sifatnya tuh mukanya juga jangan mirip ya. Mungkin ya. Aduh, mamaku tuh orangnya hatinya paling baik tapi saklek. Jadi aku merasakan yang kalian rasakan. Nah, persis aku sampai gini. Ini Mbak Marisa nih mirip banget sama mama. Aduh. Kalau gak suka dia kasih lihat. Dia ngomong. Jadi sebegitunya. Ibu tuh prinsip banget sih. Aduh persis. Tapi kan kalau mereka orang-orang zaman dulu tuh lebih kayak gak bisa diatur. Berdiplomasi. Iya, kalau mereka kan enggak. Mamamu tuh persis, makanya aku pas mamaku meninggal. Iya persis banget. Tapi aku lihat kalian berdua tuh tegar banget ya. Maksudnya kalian tuh terlihat bisa mengutarakan dengan baik, bisa ngomong dengan baik. Ada gak sih tapi momen di luar kalian lagi gak di kamera, kalian masih yang kayak nangis apa itu masih ada nggak? Masih banget kan? Apa itu terasa kalau sendiri kan? Kalau aku dulu gitu. Ya. Makanya kita juga tidur masih bertiga ya, karena kita paling nggak bisa ninggalin ayah yang paling berat sebenarnya. Bayangin aja 38 tahun bareng, terus tiba-tiba perginya gitu aja gitu kan? Gitu. Yang paling shock tuh sebenarnya ya ayah gitu, sama Ciki ya, yang dua orang yang pertama kali ngelihat ibu nggak ada kan, ayah habis itu Ciki, habis itu baru Bella gitu. Aku tuh malah justru suka paling ngerasa kasihan sama ayah dan Ciki gitu, karena aku tuh nggak mau, aku tahu mereka pasti punya trauma tersendiri, dan kalau aku sedih tuh sebisa mungkin jangan di depan mereka, meskipun kadang susah juga ya gitu, karena aku nggak mau nambahin beban mereka gitu. I know the pain that they have. Ya, setiap orang kan mungkin kan cara menangani kesedihannya tuh beda-beda gitu. Bener. Makanya kalau aku tahu mereka juga lagi sedih, aku juga lagi sedih, tapi aku tuh nggak mau nambahin masalah gitu. Kayak gitu sih. Tapi kenapa Bella bilang
kasihan sama papa sama Ciki. Memang papa sama Ciki tuh deket bang. Ciki paling deket sama mama. Karena kronologinya waktu itu yang ngelihat ibu di tempat tidur udah kaku, ayah dulu, baru Ciki. Iya, itu ceritanya gimana sih? Gitu. Jadi itu kan jam 12 malam ya? Sekitar jam segitulah. Jadi gitu. ibu baru selesai ngajar? Iya, jadi ceritanya malamnya tuh sebelum Bella sama ayah pulang syuting, ibu kan biasanya pulang dari ngajar sekitar maghrib lah gitu. Terus ya kita sih taunya ibu udah ya membaik ya. Kan waktu itu kan sempet katanya diare, udah sempet dibawa sama ayah ke dokter. Setelah bed rest, besoknya udah mulai ngajar lagi. Dia bilang katanya badannya udah membaik nih. Jadi kita pikir oh ya sakit biasa lah gitu. Karena kan yang namanya orang ngedrop itu biasa kan ya. Bunda kan juga pernah ngerasain gitu. Nah jadi kita taunya ya udah ibu udah pulang ngajar. Biasanya dia ke atas nih gitu. Dan ayah juga waktu itu habis pulang syuting sama Bella. Ayah biasanya nggak langsung ke atas, dia mungkin biasanya nonton Netflix dulu atau apa gitu, ada kerjaan dulu lah baru ya Bella juga langsung ke kamar bersih-bersih, baru pas jam 12-an biasanya menjelang tengah malam ayah baru ke atas buat ya bersih-bersih tidur, biasanya ibu udah duluan di dalam gitu. Nah pas awal ayah masuk tuh berarti Bella di rumah? Aku juga waktu kejadian itu Bella sama ayah juga baru pulang. Jadi aku sama ayah baru ada program syuting selesai ya. Kalau Ciki sendiri ada di rumah? Waktu itu aku nge-gym. Pulang nge-gym. Oke. Bahkan waktu aku ngangkat ibu tuh masih pakai sepatu gym gitu-gitu. Makanya waktu itu juga blessing in disguise, jadi ringkes banget pas bawa ibu. Kayak biasa nge-gym. Hari itu sih sebenarnya normal dan kayak biasa aja. Berjalan biasa aja, ibu juga dalam posisi yang happy, yang nyapa kakak anak baik gitu, kayak ya happy gitu. Biasanya kan ibu emang jadi ketemu dulu di bawah tuh masih ketemu ya? Iya dalam sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya, oke. Kita kegiatannya masing-masing, cuma suka selisipan di rumah. Kayak waktu aku pulang bentar ke rumah mau pakai ngambil sepatu nge-gym terus langsung pergi gitu, aku sempat ketemu ibu bentar. Terus kayak sesimpel, ibu abis bikin konten promosiin kerudung yang kamu bikin gitu. Oh ibu, they're very sportive. Ibu tuh sportif banget, masya Allah. Terus ya udah aku pergi, terus pas pulang aku habis ngurusin urusan Ciki Go, brand kecil aku itu. Posisi kita udah pada pulang semua nih, aku lagi di kamar, ayah mungkin lagi Ciki juga di kamar. Aku masih di bawah, habis ngurus jualan aku. Terus ayah dari kamar keluar tengah malam masih nih, pakai baju di mana ayah habis syuting sama kakak di Dai TV. Masih baju sama. Adik bantuin ayah, ibu nggak bisa gerak, nggak tahu kenapa. Aku tuh mikirnya udah worst banget gitu, makanya aku langsung loncat lari. Terus dari situ sih sebenarnya aku tahu ibu udah nggak ada nyawanya sih. Aku bener-bener udah. Aku nggak tahu itu dari jam berapa, tapi kan ibu kan naik sekitar jam 10-an malam. Ayah jam 12, itu waktu itu ayah panggil jam 12-an lebih. Ya udah rada biru dingin gitu. Iya dari situ ya aku sama ayah masih berusaha bawa ibu ke IGD. Tapi dari situ aku punya feeling ibu udah nggak ada gitu pas kita nemuin di dari kamar. Pas kamu angkat itu ya. Itu kacau banget sih, itu worst nightmare aku sih. Posisinya tidur apalagi duduk? Jadi tiduran. Ibu itu kan setiap sudut rumah kita tuh rumah ibu banget. Setiap sudut tuh dia ngatur. Bisa ada sudut buat baca, selalu ada buku. Bahkan di tempat tidur itu sudut bagian ibu tuh kayak ada lampu dan ya ada bantal gitu. Di sampingnya tuh kayak ada Quran. Ibu emang lagi intens banget baca Quran. Sama ayah juga. Masya Allah. Bahkan aku lihat beberapa buku cara menghafal Quran gitu-gitu ada ditumpukan di sampingnya. Terus kayak ada apa ya, urusan-urusan perakademisian ibu gitu. Kerjaan sekolah. Karena udah panik waktu aku ngeliat ibu kayak gitu. Jadi posisi tidur. Iya tidur kayak terlentang. Ayah pas ngeliat awalnya juga mikirnya ibu tuh lagi tidur, kecapean. Jadi dia tidur di antara kerjaan dan ada Al-Quran gitu. Tapi kok dilihat posisinya kok aneh gitu. Dibangunin. Kayak gak gerak sama sama gitu. Abis ayah keluar dari toilet kok ibu bentuknya sama gitu.
Ya udah ayah habis itu langsung keluar teriak aku, manggil Ciki Yaudah, manggil Bella. Iya kakak habis mandi gitu-gitu ya. Emang kita di zona night mood gitu loh, udah. Iya Di situ lah, mau istirahat. udah tengah malam Mungkin juga. Mbak waktu itu masih nyerna juga ya. Aku sama ayah teriak-teriak. Akhirnya aku langsung panggil anak cowok buat bantuin gotong ibu gitu. Karena aku sama ayah juga udah. Karena panik juga ya, tapi akhirnya bisa. Terus kita bawa ke mobil. Ya aku parodi ayah di belakang kayak ini ibu di Alphard belakang tapi kayak udah ya ibu di lantai terus ayah udah begini gitu. Iya. Terus ya udah kebayang itu di perjalanan gimana. Premier Bintaro. Mereka berdua yang bawa, maksudnya ayah dan Ciki yang bawa. Aku sama ayah kita gotong ibu berdua. Betul. Aku karena waktu itu masih pakaiannya ya pakaian baju tidur aku ganti dulu. Jadi aku nyusul ke rumah sakit. Itu kacau banget sih. Iya. Kacau banget. Kayak misalnya gini, Bunda, kayak zaman kita masih muda kan, kita ikut ISQ atau apa sih pesantren kilat gitu ya. Suka ada momen di mana ada ustadznya, bayangkan ketika kalian sampai rumah melihat orang tua terbujur kaku tidak bernyawa terus kita semua nangis berjamaah gitu. Nah itu tuh rasa sedihnya kayak gitu tapi itu real. Dan ini kita nangis sendirian, nggak nangis berjamaah gitu. Jadi kayak itu emang worst nightmare banget loh, nemuin orang tua nggak bernyawa. Dan kayak kagak ada anceng-ancengnya. Mungkin ternyata ada ya pas kita ingat anceng-anceng tapi itu semua tuh sayangnya aku abaikan karena nggak siap. Gitu sih. Worst banget. Pas sampai ke rumah sakit, dokter bilang nggak bahwa ini mungkin meninggalnya di jam berapa, terus kenapa? Kan biasa di emergency kalau mamaku dulu gitu. Aku emang, ayo pak, karena itu juga sepi UGD-nya tuh. Pada situ ya rada laid back gitu malam mungkin orang juga nggak nyangka. Bahkan waktu ini pelangnya itu lama aku dorong biar mobil bisa masuk. Ini aku rada marah-marah terus emang kayak panik nggak siap jangan sampai kejadian apa yang ada di otak aku. Nggak ada kejadian ya Allah. Terus ya udah pas itu Pak ayo Pak dokternya mana gitu-gitu. Terus sempet kayak ada suster yang jaga terus udah ya langsung gitu ternyata emang udah nggak ada gitu. Terus iya, ayah Allah gitu-gitu kayak. Iya, aku minta, ayo Pak, usahain semua yang terbaik termahal buat ibu saya bayar gitu. Emang udah nggak ada, itu nightmare banget. Udah emang lurus dari dateng ininya yang kotak gitu, itu nightmare. Tapi aku tahu dari pas aku nemuin ibu terbujur kaku di kamar tuh ibu udah nggak ada, cuman pas divonis tuh kayak ini nightmare yang divalidasi gitu loh. Terpukul banget. Jauh banget sih. Aku aja nggak bisa nerima. Aku masih bilang sama si mbak UGD-nya, Mbak coba cek lagi deh, ini tangan ibu saya masih anget loh gitu. Padahal enggak sih. Padahal ya, coba aku masih ini aja nggak bisa terima kayak, Bu apaan sih Bu, ngeprank jangan gini banget dong gitu. Maksudnya itu cara otak aku tuh belum bisa nerima aja gitu. Perasaan tadi pagi masih ngajar, masih apa di WhatsApp grup keluarga juga masih jawab gitu kan, masih komunikasi pas aku lagi syuting sama ayah gitu. Maksudnya kalau sakit bilang dong Bu gitu. Ibu bilang. Ibu kan kalau sakit bilang, cuma kitanya aja denial. Iya. Jadi ibu tuh apa? Pernah medical check up nggak ibu? Nah itu mau diajak sama ayah. Iya. Ayah udah bilang waktu itu kan ya ibu kan emang udah belakangan sering ngerasa dia suka capek, gampang capek karena kegiatan dia kan emang padat sekali kan Bunda. Terus ibu suka ngerasa kadang dadanya suka sesek, sakit gitu. Terus ayah pasti kalau kayak gitu bilang, "Yuk kita check up bareng." Cuma ibu tuh nggak mau vonisnya tuh mengganggu hari-hari ritme kerja. Ibu tuh sangat menjaga ritme kerja, targetnya tuh Scopus, apa. Jadi profesor ibu kan. Bahkan ibu kan sebelum meninggal habis dari Jogja, Klaten dan sekitarnya karena ketemu sama teman-teman aku pegiat UMKM di Klaten gitu. Jadi teman-teman aku di Klaten tuh nge-tag aku, kedatangan nyokap lu gitu-gitu. Iya. Nah, masih deh. Iya, wow, drive-nya tuh sangat amat tinggi untuk menjadi profesor. Jadi cita-cita ibu satu-satunya yang aku rasa itu adalah hanya menjadi profesor aja gitu tujuan hidupnya. Ya selain pengen punya mantu, misalnya gitu yang kita belum bisa kasih itu juga bantu UMKM. Iya, gitu tapi kan. selain itu
bahkan waktu aku umroh berdua sama ibu, ya ibu cerita, ibu cuma pengen jadi profesor biar nanti ilmunya bisa jadi amal jariah kalau ibu udah nggak ada nanti, gitu. Itu tuh apa ya, simple tapi proses kesana tuh ternyata birokrasinya tuh sangat amat luar berat. biasa. Negara kita tidak juga mempermudah birokrasi iya. ke arah situ ya. Dan padahal pendidikan. Ayah juga selalu kalau misalnya kita subuh berjamaah gitu atau saat berjamaah, masing-masing kan melantunkan doa. Ayah tuh selalu doa gitu, ya Allah semoga engkau lancarkan istri saya untuk menjadi profesor, amin. Iya. Kita kan anak-anak bagian amin ya. Iya, cuman ayah pun juga selalu support mimpi ibu untuk menjadi profesor itu, tapi ya at kita the end of nyangka her life ternyata emang maaf ya Bu. Iya Bu, maaf. Kita udah, gimana ya, maksudnya Bella tuh juga nggak nyangka bahwa endingnya tuh akan seperti ini gitu, sampai ibu wafat gitu, dia belum meraih gelar profesornya gitu. Paling nggak kalau sakit Bu istirahat dulu gitu loh, kayak kita mau kok ngerawat ibu, cuman ibunya sendiri juga terlihat drive-nya tuh terlalu tinggi. Iya, sampai gitu. Kita udah ngingetin aku, zolim sama badan. Kayak waktu ibu pulang dari Jogja sama Klaten kan, yang ada videonya viral tuh yang di UII gitu. Ibu pakai kerudung yang aku bikinin Palestine series itu gitu. Nah, itu tuh pulang dari situ ibu diare kan, diare sama demam. Ayah udah bawa ke UGD, udah diinfus gitu-gitu. Tapi aku kan yang mandiin jenazah ibu ya, tiap jengkal aku bersihin banget. Masya Allah ibu cantik banget. Itu bekas infusnya tuh biru-biru, kayaknya badannya tuh udah gak nerima. Aku tuh sampai nanya, loh ini bekas, oh ternyata udah biru gitu. Pas aku ibu sabunin, cerita sih sama aku, jadi waktu itu emang baru kelihatan banget birunya tuh pas udah nggak bernyawa gitu loh. Iya. Mungkin pas masih hidup kan darah masih beredar. Iya. Gue kan bukan orang kedokteran. Tapi ibu cerita sih waktu beberapa hari sebelum wafat, nggak bisa masuk, akhirnya pas di beberapa kali ditusuk baru akhirnya bisa gitu. Ibu kayak aku susah ininya. Venanya berarti. Iya betul. Itu mungkin karena dia ibu kan juga agak jarang olahraga, sama mungkin lagi kurang sehat juga, jadi mungkin kurang bisa dilihat kali mana yang bisa dialirin gitu ya. Tapi kan banyak yang bilang bahwa ibu tuh sebenarnya udah ngasih tanda-tanda ke anak-anaknya, selalu ngomongin tentang akhirat, selalu ngomongin tentang itu. Apa sih yang ibu bilang soal nggak pernah. Kalau misalnya ibu kayak ngomong, iya nanti setelah ibu nggak ada, ya, ibu doain semoga anak-anak ibu sukses di bidang pendidikan, S3 semua di bidang masing-masing. Gitu. Ibu tuh terakhir ngajak aku S3 berdua di di Malang. Apa ya nama kamu? Win. Kayaknya Win Malang deh. Win Malang. Ibu lagi suka ke sana, mungkin ada teman-teman risetnya apa, terus kayak waktu itu ngajak S3 lo nggak mau, terus ayah juga mau cari uang, terus kenapa waktu itu gue mau, gue tuh pengen nyenengin ibu, kayak anak baik. Enggak, gue nggak tahu kenapa ya, gue tahu emang ego gue tuh juga gede, gue tuh ngerasa gue banyak dosa sama ibu, tapi beberapa tahun terakhir tuh gue sangat memperjuangkan cinta ibu. Iya keren. Gitu, teman itu pun gue ngerasa kurang optimal ngeliat ibu nggak bernyawa tuh, gue tuh nightmare banget. Kalian berdua tuh emang kayak gini ya, maksudnya kayak aku ngeliat kalian berdua ngomong, sorry ya, kayak bukan kita tuh aku tuh ngeliat nggak enak bunda, enggak kalau dipancing dikit tuh aku masih ada rasa marah sama diri aku kalian sendiri. Tuh ngobrol juga tuh kayak bukan ke kakak adik gitu loh, kayak kalian berdiskusi gitu. Maaf. Soalnya temen aku di rumah cuma dia kan. Iya, kita berdua. Aku 28 Januari 88, dia 28 Januari 89. Gitu. Jadi kayak temen jadi aja. Jadi kamu beda cuma setahun. Iya, ulang tahun juga bareng gitu. Jadi ya ayah ibu ulang tahun juga beda beberapa hari. Iya. Ayah sama ibu ulang tahunnya beda berapa hari? Ibu 15 Oktober. Kemarin harus 62 tahun kan. Ayah 23 Oktober. Ayah berarti bentar lagi 23 ya. 23 Oktober. Aku paling sedih, yang bikin aku nangis itu adalah ngeliat video ayah di depan jenazah. Wah iya itu kacau sih. Ayah kacau sih. 38 tahun bersama gak kebayang ya. Maksudnya kita baru sebentar aja juga gimana. Tapi ayah 38 tahun. Kalian melihat mereka gimana sih? Kalau kan kita lihat dia di kamera kan. Di belakang kamera tuh mereka seperti apa sih? Menurut aku ya. Aku tuh belajar cinta dari ayah ibu. Aku bisa menyimpulkan bahwa cinta itu kata kerja. Kata kerja, betul. Yes. Ayah sama ibu memperjuangkan cinta masing-masing gitu. Kayak
mungkin ada masanya ketika makin tua cinta luntur, tapi ayah memperjuangkan mewarnai cinta lagi, ibu memperjuangkan mewarnai cinta lagi. Dan caranya kita anak-anak dididik juga untuk memperjuangkan cinta keluarga. Jadi cinta adalah kata kerja, nggak ada yang instan. Itu reality yang aku lihat dari kedua orang tua aku. Betul. Mereka saling effort, ternyata komitmen sama Allah. Dan ayah selalu bilang, ijab kabul itu nggak main-main. Adek, ayah udah janji sama Allah untuk menjaga ibu kamu, terima kurang baiknya apa. Karena kadang kita anak ada suka konflik sama orang tua. Dan ibu kita tuh tegas banget. Tapi aku tuh paham di balik ketegasan ibu tuh karena dia sayang banget sama kita, dia terlalu peduli. Kayak misalnya gini, ibu tuh kesel sama aku karena aku rada berantakan. Ibu kan super rapih ya, dari Oma Charlotte yang Belanda, Prancis, jadi kayak time management, rumah ini harus tertoto. Dan aku kan jualan baju, konveksi, abis beli di Tanah Abang, kain-kain untul, kadang dibawa ke kamar, debu. Ibu tuh sampai bilang ke aku, Cikicang, ibu manggilku Cikicang. Kalau aku Bella Boli. Bella Boli itu India banget. Nah, kalau kamar atau ruang kerja lebih rapi, nanti kerja juga bisa lebih produktif. Apa ibu sampai kirim link jurnalnya. Jadi ibu tuh kalau nasihatin aku pakai rujukan. Mungkin kebiasaan nulis riset ya, footnote gitu, pakai Zotero, ada referensinya. Iya ada, dikirimin dong. Beneran lanjut di WhatsApp jurnalnya ini ada link Google Scholar. Terus misalnya nasihatin apa yang merujuk ke ayat Quran, ibu kirimin, ibu kasih lihat ayatnya gitu. Jadi yang ibu ngomong tuh selalu ada rujukannya dulu. Punten ibu, maaf dulu aku pikir aduh ibu nggak santai banget sih, tapi ternyata itu tuh precious loh, itu prinsip. Dan ibuku itu orang yang sangat memegang prinsip. Emang buat beberapa orang hitam putihnya rada kaku, tapi buat aku aja kaku. Kata ayah, that's why I love her. Karena ibu kamu tuh prinsip banget, dan ibu kamu tuh yang nyelamatin ayah. Betul. Kalau ayahku kan lebih fleksibel. Kelihatan kan aku beberapa kali ketemu mereka kan dulu. Itu saling melengkapi banget sih itu pasangan itu, masya Allah. Ayah, ibu jujur, ibu belajar mengelola emosi dari ayah. Ayah belajar agama dari ibu. Iya. Gitu, karena ayah tuh pokoknya ayah tuh sabar banget. Iya, dan ayah tuh sadar untuk mendapatkan cinta ibu harus memperjuangkan cinta Allah gitu. Dan emang ibu tuh soal itu tuh prinsip banget. Bahkan ibu kan pegiat ekosistem halal ya di Indonesia, terus sampai ke Thailand apa gitu kan sama teman-teman LPPOM MUI, sangat concern. Kayak kemarin ya 5 tahun belakangan ini aku kan nge-host acara di Net TV Muslim Traveler. Kalau aku liputan dari luar, aku tuh suka bawa oleh-oleh buat ibu, buat apa, karena ibu juga suka culture luar negeri apa gitu. Kalau yang makanan, ibu tuh selalu nguji aku, Ade tau nggak ini titik kritisnya di mana? Ini tohib nggak? Repot amat. Ada halal, ada tohib ya. Kalau misalnya aku bawa waktu itu dari Amerika, di Amerika tuh ada kayak LPPOM MUI namanya Ivanka, harus ada ininya, atau enggak yang kosher, tapi kosher pun belum tentu halal karena ada alkohol gitu. Ade harus mulai paham titik kritisnya, ibu mau untuk keluarga ini harus dari sumber yang tohib gitu, harus matiin titik kritisnya, asupan buat keluarga ini harus dari hal-hal yang tohib ya. Iya benar. Aku pada saat itu kayak repot banget. Yaudah ini aku kasih mimin aku aja atau apa. Case close gitu. Akhirnya sekarang kalau ya kayak benar-benar itu prinsip sih, sesimpel ibu tuh pengen ngasih keluarga dari sumber-sumber yang baik. Tapi sesabar itu ayah kamu menemani 38 tahun. Dengan prinsip ibu yang gak semua laki bisa loh menangani perempuan sekolah tegas berprinsip, nggak semua loh. Itu butuh kan ada laki-laki yang merasa saya laki-laki harus ada di atasnya. Ayah kamu luar biasa banget. Tapi ibu tuh bisa menempatkan diri sih. Ibu tuh kalau ayah nggak minta komen atau apa, ibu diem gitu. Maksudnya ibu tuh aku juga belajarnya mungkin ada beberapa hal yang ibu lebih tahu dari ayah, tapi ibu diem gitu. Dia menghargai ya. Aku ngelihatnya ya kan ibu udah associate professor gitu. Ada beberapa yang aku ngelihat di saat ibu lebih paham gitu, ibu biarkan ayah ngelit gitu. Luar biasa loh. Tapi maksudnya aku kan
ayah sama ibu 38 tahun gitu, dan aku lihat terakhir sempet ibu bilang bahwa pengen deh punya menantu gitu. Iya. Itu kalian gimana tuh dengar ibu ngomong kayak gitu, sempet gak kayak ngenalin atau gimana atau memang benar-benar belum ada? Ya, kita udah melakukan usaha yang kita bisa gitu ya, karena tapi kan kalau misalnya dipaksain juga ya nggak mungkin juga emang gitu, belum dan ada aja emang jodoh. belum ada aja. Kalau untuk jodoh itu kan sebenarnya nggak hanya kita aja yang ngerasa cocok gitu. Kayak misalnya ketemu, misalnya nih yang perempuan sama laki-lakinya cocok, ternyata sama keluarga misalnya ada yang nggak cocok. Ya kadang misalnya ada yang datang belanya nggak serak, ada yang bela suka cowoknya nggak serak gitu. Terus ada juga yang mungkin udah sama-sama mau nih, tapi pas ketemu sama keluarga ternyata ada yang nggak cocok gitu kan. Kalau orang tua nggak ngerestuin juga. Tapi ibu pernah menanyakan itu langsung kan ke kalian kayak? Kalau misalnya ini punya mantu mah disindir terus, disindir terus kayak ya Bu doain aja gitu. Tapi kan. aku bisa paham kok kekhawatiran ibu. Iya, aku juga sangat bisa paham. Gitu. Bisa paham banget. Kenapa? Maaf ya, Bu. Kekhawatiran karena kita umur segini, kita belum nikah gitu. Itu menurut aku kekhawatiran yang wajar di orang tua. Ibu tuh kan ada di generasi yang dimana ibu nikah muda sih emang. Iya, dimana ya kayak suamiku juga gitu, sama-sama kayak Mas Anang, kayak ada di generasi yang ya kapan nikah, udah umur segini. Kalau kita kan sekarang udah nggak kayak gitu, kita udah di masa yang ya kita mau nikah ya gimana ya itu nanti urusan belakangan lah kayak gitu kan, anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dari kalian berdua sendiri melihat bahwa ibu punya keinginan itu tuh pasti ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya kan? Pastilah, pengen punya cucu gitu kan. Iya. Banyak kekhawatiran ibu tuh karena cinta, Mbak. Iya. Kita juga harus paham gitu kenapa sangat ibu paham, kayak gitu. Sangat paham, cuman emang belum bisa ngasih karena belum waktunya aja. Iya, sakit sih sebenarnya. Jangan dipaksakan juga kan, kita nggak bisa memaksakan kalau memang ternyata nggak baik kan ya. Tapi mau nanya deh, di masa kecil kalian gitu, ibu memang sama seperti ini juga, maksudnya ngurusin kalian, apakah kan ibu sekolah terus. Iya. Apakah di masa-masa kecil kalian? Kita dibawa terus ke kerjaan ibu. Iya, bawa terus ke kerjaan ibu. Dan syutingnya ibu, kantor PH-nya ibu dulu. Dan ayah ibu tuh alhamdulillah orang tua yang sama-sama bisa membagi tugasnya gitu ya. Jadi pada saat ibu sekolah di Ohio juga ayah nggak masalah gitu ngurusin kita. Gitu. Ayah ikut. Jadi alhamdulillah ibu tuh di support sistem keluarga yang luar biasa banget sih gitu. Terutama ayah yang sangat mendukung mimpi-mimpinya ibu gitu. Ayah tuh nggak pernah dominan orangnya ya. Dan menurut aku ayah itu emang the best husband gitu buat ibu. Aku nggak bisa ngebayangin ada laki-laki lain yang bisa ngurusin ibu sebaik ayah sih gitu. Dua-duanya best for each other. Oh iya. Ayah juga diurusin ibu banget. Iya betul. Sebelum meninggal ya, ibu tuh pesennya tuh banyak berkaitan sama ayah. Pas lagi berdua sama gue di meja makan gitu. Asik sendiri sih ibu kan dengan urusan akademisiannya, kadang buka laptop di meja makan, gue juga ini kan ngemimin Cikigo gitu. Terus nanti kalau ibu udah nggak ada, ibu sambil ngelap, ibu tuh hobi ngelap dan menoto gitu. Nanti tetap ya clean table, meja makan harus terus hidup. Terus ini toples kalau nanti ibu udah nggak ada, tetap diisi-isi ya biar ayah kalau makan tuh happy meriah. Ngomongnya gitu terus ya? Yang kayak gitu terus kayak. Nanti di masa yang lain, ntar kalau ibu udah nggak ada, adik sama kakak jangan lupa masakin nasi merah buat ayah ya. Terus aku pikir kan nyindir kan, Bu nggak usah nunggu nggak ada sekarang. Iya, kita tuh selalu mikirnya gitu. Karena siapa sih yang mau kehilangan orang tua gitu kan. Tapi banyak pesan-pesan ibu tuh kalau ibu nggak ada nanti doain anak-anaknya sukses gitu kan ya, jadi S3 di bidang masing-masing gitu. Aku pas baca gitu di grup keluarga, iya Bu nggak ada ya, masih nanti kok, masih ibu tuh emang pengen kita keluarga tuh isinya kalian berempat. Gitu. Ibu kalau udah ngomong kayak gitu ya Bella mikirnya iya Bu panjang umur udah gitu. Aku tuh selalu mikirnya kayak gitu karena kan kalau ngomongin kematian buat kebanyakan orang kan emang bukan topik yang menyenangkan ya, dan emang Bella nggak siap gitu. Jadi ya even terakhir-terakhir gitu kalau ibu udah mulai ngomongnya ke sana gitu ya sama aku selalu berusaha bikin dia jangan kepikiran lah. Aku tuh nggak mau bikin orang tua aku tuh kayak ngerasa sedih atau ngerasa khawatir. Makanya aku kalau misalnya di depan ibu tuh
sama bukan bercanda ya, kadang aku bercanda, kadang aku kalau ibu lagi serius tuh aku bikin calm down supaya dia nggak tegang, karena aku tahu ibuku tuh gampang stres gitu kan. Overthinking. Aku nggak mau ibu aku tuh seperti itu gitu, mengingat dia udah masuk usia 60-an juga gitu kan. Jadi kadang kan ibu aku kan juga dia bilang katanya dia suka dengar kayak ibu kan kayak punya sixth sense gitu. Ya itu tadi aku mau tanya juga. Jadi aku selalu bilang itu perhatian kali ibu sama ibu, maksudnya ibu harus jaga kesehatan. Baik kok, dia orangnya baik gitu. Tapi gitu. Yang pertama kali membuat ibu menceritakan bahwa ada sesuatu di rumah tuh dari ibu atau memang kata orang atau lepas lagi apa? Ibu tuh emang dari kecil dia bisa. Dan ibu terakhir ngerasa kayak gitu tuh opah meninggal. Makanya ibu waktu itu sempat bilang ke gue, ini siapa lagi yang mau meninggal? Gitu, terus nggak ada Bu, nggak ada ini. Aku nggak ngerasa, mimin aku juga, Venita suka ngerasa ada sixth sense, malah diskusi sama ibu aku. Iya tante, aku juga ngerasa gini, aduh. Iya, makanya. Cuma ibu tuh bilang gitu, kayak terakhir ada kejadian yang ngetok atau ada yang jatuh. Yang di rumah kamu ada apa katanya itu? Papa saya meninggal gitu, ada ayah, jadi ngomongnya papa, maksudnya opa kita, Opa Ellen Hawk. Terus ibu bilang, ini siapa lagi yang mau meninggal? Ibu tuh emang ada rasa kayak gitu, gitu. Iya benar. Coba kan gak nyangka ternyata malah ibunya. Bella juga nggak berharap ibu sih sebenarnya. Tapi yang gangguan-gangguan itu yang intens tuh terakhir ada waktu opa meninggal. Itu berapa tahun yang lalu? Waktu kita SMP. Tapi ada beritanya baru-baru bahwa ibu juga ngelihat sesuatu di rumah tuh, itu benar? Ada beritanya gitu, ya kan hanya ibu ya. Kalau aku tuh ibu tuh saya diganggu sama suara-suara gitu. Aku emang menolak untuk tenggelam dengan kayak gitu, nanti aku nggak produktif, aku ketakutan sendiri. Tapi ibu berani orangnya ya. Berani tapi kepikiran. Makanya di ruqyah, tanam di darah, karena emang ya hal-hal gitu mengganggu ibu gitu. Kalau aku kan kalau udah terbaik capek aja deh Bu gitu. Dan kalau ibu cerita kayak gitu, terakhir kan yang ibu bilang dengar suara ketok-ketok gitu. Oh mungkin itu baik kali ibu, maksudnya dia mau ngasih tahu ibu harus jaga kesehatan gitu. Even sampai menjelang akhir hayatnya pun aku tuh masih ngingetin ibu harus jaga kesehatan gitu kali, maksudnya jangan kecapean gitu. Baik itu dia gitu. Malah aku berusaha untuk bikin ibu menenangin gitu, karena kalau makhluk kayak gitu kalau kitanya makin mau dibawa takut gitu, seneng dia kan, padahal kita punya Allah gitu. Apa fungsi kalau kita sholat, kita ngaji kalau sama kayak gitu-gitu kan gitu. Terus gitu ya nak ya, iya sih benar juga, mungkin diingetin kali ya musi jangan capek-capek. Iya tuh benar gitu. Abis itu aku pergi, terus aku dia mikir ini ada apa lagi gitu. Cuman di depan ibu tuh aku selalu berusaha calms her down, calms her aja gitu. Karena aku nggak mau dia makin kepikiran. Udah dia urusan profesornya juga nggak selesai. Kalau dia makin stres, yang ada malah tambah sakit gitu kan. Aku kan juga nggak mau orang tua aku kayak gitu. Jadi ya gitu, kalau ibu cerita kayak gitu tuh aku selalu kayak bukan bercandain sih, tapi kayak not taking it seriously, karena aku nggak mau beliau almarhumah tuh stres itu aja. Tapi aku lihat gitu. Kan Ciki sampai nulis tuh bahwa tolong dong aku mau cari makam di tanah kusir atau apa. Kok ibu sempat ngomongin juga pengen kalau meninggal mau. Makanya aku ngomongnya gimana ngomongnya? Kayak kak aku tuh beberapa kali, makanya aku usahain banget. Dan ternyata Instastories magic sih, teman-teman yang benar-benar peduli sama aku, abis sholat subuh sampai nyamperin ke tanah kusirnya langsung buat ngejagain slot itu. Masya Allah, makasih ya teman-teman. Nah, jadi misalnya lagi sama aku di mobil lewat tanah kusir, nanti ibu kalau meninggal mau dikubur di sini ya adek, biar adek sama kakak sering kunjungin ibu. Ibu nggak mau dikaret karena keluarga Hakwe semuanya kan dikaret. Ibu kayak udah ada slotnya juga dikaret. Nah ya gitulah. Terus sama ayah juga ternyata beberapa kali gitu. Ngomong jadi yang sama. Pada saat di IGD atau ibu dinyatakan gak ada, kan aku langsung ini kan di nelfonnya dinas pertamanan kan gitu-gitu. Ternyata emang sulit karena KTP kita tuh Tangerang Selatan dan tanah kusir kayak buat Jakarta, dan emang slotnya sepadat itu ya. Tapi alhamdulillah banyak dibantu
teman-teman dan Om Gilang Ramadan sama Papa Eki Eki Soekarno yang suami Mama Ayah sama Tante Nas. Itu juga langsung bawa KTP ibu, terus langsung ke sana gitu. Banyak yang bantuin sih. Ada juga teman-teman yang dipermudah ya. Dipermudah, alhamdulillah kita udah nggak bisa mikir. Menariknya, tadinya tuh yang lahat ibu ada isinya, tapi baru dikosongin sama keluarga dipindahin ke pemakaman orang kaya gitu, apa Al-Azhar Memorial Park atau apa gitu. Jadi kosong, tapi banyak banget waiting list. Alhamdulillah yang kepilih ibu. Mungkin karena banyak yang nge-push. Karena banyak yang bantuin. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi keinginan ibu tuh. Alhamdulillah. Kondisi ayah sekarang gimana? Kondisi ayah sekarang? Ya gitu, kita bertiga masih. Kalian tidur bertiga? Iya, kalau aku sih lebih mikir apa ayah sih ke depannya gimana. Tinggal satu nih yang masih hidup harus kita jaga. Iya, dan ibu tuh nggak tergantikan sih. Gitu. Tapi kan sempat kemarin ayah tiba-tiba nyanyi gitu, nyanyi lagi gitu. Karena udah kontrak. Udah kontrak ya. Banyak orang itu tergantung rezeki juga dari situ. Betul. Jadi netizen harus tahu. Iya, sampai kamu komentarin. Kan banyak orang yang nggak tahu misalnya kalau udah kontrak tuh ya kita susah ya. Iya, dan ayah mungkin. Tapi kan sambil nyanyi itu pasti dia juga. Waduh, pergolakan batinnya gimana tuh saat itu ayah ngomong apa? Ayah bilang katanya dulu kan saya kenal Marissa kan juga dari kegiatan kayak gini-gini kan. Iya, saya ibu naksir karena ayah nyanyi. Saya naksir Marissa karena Marissa main film gitu. Jadi feeling saya Marissa pasti seneng kalau ngeliat saya nyanyi gitu. Dan ketika nyanyi tuh ayah ngerasa energi yang luar biasa. Kayak kayak katanya ayah, I felt that she was here with me gitu. Jadi I felt your presence gitu. Bu, lihat ayah bu gitu. Ayah tuh juga kalau di rumah selalu ngomong ke aku, ayah tuh merasa ayah sama ibu makin deket. Tapi raga ibu aja yang nggak ada. Gitu. Oke. Iya gitu. Kayak ibu kamu tuh ada di sini gitu. Iya ayah. Yaudah ayah sehat-sehat, ayah butuh apa gitu, jadi kita gitu. Cuman kemarin aku juga aku mulai ngambil kerjaan lagi di salah satu kerjaan aku ambil, aku ketemu Habib Jafar, aku nanya, Bib, nyokap gue di mana ya sekarang, dia lagi apa? Gue nggak pernah ngerasa seruntuh ini dunia gue gini. Terus kata Habib Jafar, nyokap lo tuh sama 40 hari lagi ada di sekitar keluarganya di rumah lo gitu untuk memastikan keluarga yang ditinggal ke arah yang baik-baik aja, hutang-hutangnya dilunasi apa, pokoknya Habib Jafar ngomong banyak gitu. Dan aku ngerasa pantesan ayahku tuh bisa ngerasa ayah sama ibu tuh makin deket, cuma raganya nggak ada aja karena emang ibu masih around the house selama 40 hari. Masih dan mantau ya. Aku tuh jujur ilmu Islam aku tuh kurang banget ya. Iya, gue juga kerasa banget waktu harus ngurusin jenazah ibu. I was so blank. Nggak siap, sebenarnya nggak siap sih. Gue juga blank banget. Gue harus hubungin apa-apa. Tiba-tiba di prosesi mau mandiin, gue nge-google aja gue. Akhirnya ada yang mandu kayak hajahnya apa, niatnya kayak apa. Terus dari di kafanin apa, akhirnya kan kita pakai apa Kamboja gitu-gitu. Cuman banyak step-step tuh yang mungkin udah diajarin di sekolah, pas kejadian tuh nightmare banget. Karena itu sesuatu yang nggak mau kita pikirin kan. Walaupun sebenarnya harus kita persiapkan gitu kan. Dan Bella sendiri sampai ke kedutaan buat gantiin kerjaan ibu. Oh iya, jadi sebenarnya kan waktu itu kan ibu diundang sama kedutaan Uzbekistan untuk datang karena kita di akhir tahun 2023 kemarin kita liburan ke Uzbek sekeluarga. Itu liburan ke luar negeri terakhir ya, berempat ya. Iya. Gitu, dan ibu sangat suka dengan negara itu karena full of Islamic history. Kan, sejarah-sejarah banyak. Betul, kan kayak Bukhari dari perawi hadis yang paling well known kan Imam Bukhari juga dari sana. Uzbekistan kan. Iya gitu, makanya karena ibu terpesona sekali gitu. Terus mungkin kan dia kalau udah suka sama sesuatu kan dipromoin abis tuh di sosmednya. So, mungkin gara-gara itu Uzbek jadi kedutaan Uzbek jadi terbantu naik lah gitu. Amazed, terus mau lebih berdiskusi panjang sama ibu. Nah tadi tuh diundang kita sekeluarga tuh. Jadi lewat salah satu tur apa namanya,
Nah, salah satu tour yang ngebawa kita gitu, ini dapat undangan Mbak Marisa dari Uzbekistan sekeluarga gitu, kedutaan Uzbek. Oh iya saya mau datang gitu. Jadi itu kejadiannya sebelum ibu wafat tuh, ibu udah bilang sama ayah, saya mau datang nanti ke undangan kedutaan Uzbek ya gitu. Tapi kan kadarullah kan udah keburu dipanggil Allah duluan kan. Jadi pas hari H gitu acara itu, meskipun ibunya udah nggak ada, itu cuma selang berapa hari ya setelah ibu nggak ada ya. Ya kita tetap menyanggupi menunaikan janji-janji ibu karena aku yakin meskipun berat ya ibu pengen ada di sana di acara itu. Gitu. Boleh itu rasanya kayak aduh aku sebenarnya belum pengen nih ketemu orang nih, masih sakit nih ya Allah gitu sebenarnya ini Bu ini buat. Tapi lo bagus bisa ngomong. Gue pada masa itu gue ngomong tumpah gitu belum bisa. Aku juga sebenarnya nggak bisa sih. Tapi lo tegar banget sih. Enggak, ya mengenal ya orang tuh mengelola emosi. Grievingnya orang kan beda-beda. Ada yang dia nggak bisa berhenti nangis, ada yang nangisnya kalau sendiri, ada yang mewekan, ada yang terus-terusan gitu. Benar. Iya aku nangis di ini sih, berdarah di hati sih kayak ya Allah gini banget ya nggak ada yang nyokap ya, kan harusnya nyokap gue yang ngomong bukan gue, kenapa gue gitu ya Allah. Kalau ibu yang speech pasti akan jauh lebih bagus karena dia punya pengetahuan juga lebih deep, lebih tajam daripada aku, apalagi Uzbek gitu kan dengan segala kekayaan historinya. Coba ibu yang ngomong di sini gitu pasti akan ya banyak kesempatan yang bagus juga buat ibu. Jadi sedikit cerita ya kenapa ibu juga saya segitunya sama Uzbek. Jadi ketika ditelusurin dari beberapa jurnal dan bacaan ibu, Wali Songo tuh salah satu rootsnya juga dari Uzbekistan, Samarkand. Kalau dulu tuh wilayah Khorasan, salah satu wilayah kegemilangan Islam, terus jadi Soviet Union, terus akhirnya merdeka jadi negara Uzbekistan gitu. Nah, ada tempat daerah namanya Samarkand, itu salah satu Sunan berasal dari situ. Ada namanya Sunan apa ya? Sunan Giri atau apa, pokoknya nama ininya Ibrahim As-Samarkandi. Samarkand itu adalah sebuah daerah yang sekarang termasuk dalam negara Uzbekistan. Dan ibu kan selalu amazed sama history yang gimana bisa bikin Indonesia itu gemilang, masa-masa kegemilangan, apa yang bisa dipelajarin dari history gitu. Makanya salah satu ibu, kalau bahasan sama aku ya, dan ini menariknya kayak makam ibu tuh kita masuknya dari makam Bung Hatta gitu. Jadi bukan dapat daerahnya di sini makamnya. Masuknya tuh dari yang makamnya Bung Hatta, belok kan makam Bung Hatta kan yang eksklusif ya. Terus belok kanan yang makam rakyat, terus ini makam ibu. Jadi kalau mau ke makam ibu kita masuk parkirnya makam Bung Hatta. Terus aku kayak ya Allah, ini sosok pahlawan salah satu yang cendekiawan yang ibuku tuh kagumin. Jadi kalau pinter kayak ibu tuh sering bahas Bung Hatta tuh ya pahlawan lain juga dibahas ya, kayak Buya Hamka gitu-gitu. Dan pada saat ngebahas Bung Hatta, karena Bung Hatta kan di makaminnya di Tanah Kusir dekat sama rumah kita. Ini sosok yang luar biasa. Wow, remarkable banget buat Indonesia, sesederhana itu sampai sepatunya bolong dan tidak eksklusif merakyat. Bahkan dikuburnya tuh di pemakaman rakyat, bukan eksklusif di taman makam pahlawan apa gitu. Jadi ibu tuh suka sosok yang bermanfaat banget ilmunya dan nggak berlebihan hidupnya. Tapi hidupnya tuh very down to earth gitu. Salah satunya Bung Hatta. Makanya waktu kita nyekar ke makam ibu terus masuk ke makam Bung Hatta, wah ini ibu banget sih. Lucu banget, ini ibu banget, ini serius gitu kayak masuknya dari makam Bung Hatta kayak Bu, this is one of your dream Bu. Gitu. Tapi kalian ada nggak sih kayak penyesalan, sesuatu penyesalan menurut kalian, aduh harusnya aku tuh ngikutin mau ibu waktu itu, ada atau nggak aku tuh harusnya menunaikan apa yang waktu itu diminta sama ibu, ada nggak? Kan kalau aku dulu gitu, aduh Tuhan, aku belum gini, belum begitu, belum gitu. Ibu tuh pengen banget aku S3 sih, tapi aku kayak nggak sanggup sih kalau sekarang. Iya, sama aku juga. Ibu jadi tetap apa-apa tuh pendidikan ya. Ashanti S3. Iya, dibahas di meja makan. Bener, pernah dibahas di salah satu artis yang dikagumi sama almarhumah ibuku adalah Bunda Ashanti. Karena S3. Karena pokoknya apapun yang pendidikan ya. Iya, ibu tuh luar biasa. Bener, semua artis yang berpendidikan tinggi sama ibu didukung banget. Kayak ibu, salah satu Bung Hatta juga, Bung Hatta kan hidup dengan buku kan. Di rumah kita tuh barang-barang kita juga buku tuh banyak. Bukunya ibu semua hampir. Udah bukan di rak-rak lagi, sampai di box-box IKEA yang kita baca juga nggak nyambung.
Jadi emang benar. Ibu tuh hidup dengan buku, meninggalnya juga kanan kiri buku dan ada Quran, Masya Allah. Benar-benar dikuburnya juga dekat sosok yang mencintai buku, cendekiawan. Jadi udahlah ibu buku banget orangnya. Betul. Kan paling ibu kalau orangnya penyesalan kayak, Bu sorry aku nggak bisa jadi kayak ibu. Kayak mungkin ibu kepengen kayak anaknya kayak saya dong apa gitu kan. Dia punya standarnya sendiri, tapi yang aku, karena kalau aku paksain jadi kayak ibu juga susah ya. Iya nggak bisa. Meskipun aku anak kayak ibu, cuma mungkin aku punya journey dan perjalanan aku sendiri yang mungkin kita belum sempat komunikasi, belum ketemu nih maunya ibu apa, maunya aku apa, kita bisa nggak sama-sama saling menghargai gitu. Nah, ya aku tuh belum sampai di situ sama ibuku, meskipun aku ya selalu berusaha ngertiin ibu, ngehibur ibu, kalau bisa ngalah aku ngalah gitu. Cuman kayak aku tuh yang aku nyesel, aku tuh belum bisa ngobrol dari hati ke hati sama ibu gitu. Itu aja sih gitu. Karena ya aku sebenarnya juga kepengen ya ibu tuh lebih kenal siapa aku, siapa anaknya gitu, sehingga dia bisa ngerti, oh kalau Bella nih arahnya lebih ke sini gitu, kalau Ciki nih gini gitu. Kita tuh beda sebenarnya dua-duanya gitu. Dan karena ibu terlalu fokus dengan pendidikannya. Iya, betul gitu. Ya aku juga ini tapi sih. Ibu usaha, Mbak. Waktu ibu meninggal, gue nemuin buku cara komunikasi sama anak. It hurts me so bad. Ibu usaha buat komunikasi sama kita. Mungkin kita yang pada saat itu kurang open sama ibu. Mungkin. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya ibu, aduh jangan terlalu sampai banyak ego. Punya buku itu. Jangan terlalu banyak ego sama ibu kalian yang masih hidup. Jangan terlalu banyak gengsi-gengsi. Karena I've been there dan aku banyak penyesalan ketika aku ngeliat ibuku udah gak bernyawa. It hurts so much. Ego tuh nggak penting kalau ke ibu. Aku udah berusaha semampu aku, cuman Bella tahu kita kurang effort. Iya, tapi aku tahu juga at some point emang aku beda level aja sama ibuku gitu. Ibuku tuh levelnya dia udah kayak duniawi tuh udah nggak terlalu penting lah sama dia gitu. Buat dia tuh akhirat tuh sebenarnya yang utama gitu. Nah aku tuh mungkin masih kadang yang ngeliat masih banyak nih target-target dunia yang belum aku capai gitu. Jadi aku akhirat tuh kayak ya sambil ini aja, sambil belajar aja. Tapi kalau ibu tuh udah kayak dia udah khatam Quran apa segala macam gitu. Nah aku tuh belum bisa sesolehah ibu gitu. Cuman I've tried gitu. Dan ya aku cuma pengen minta maaf aja sih sama ibu kalau misalnya aku belum bisa menjadi apa yang ibu pengen aku menjadi gitu. Tapi ya paling nggak aku berusaha lah jadi anak yang baik meskipun nggak sempurna ya gitu. Paling itu aja sih. Tapi kan ibu kan karena komunikasi aku struggling juga gitu. I love my mom. I love my mom. I feel you. I feel you. Aku juga merasakan seperti itu. Cuma aku enggak lah. Yang penting kamu kan nggak ya ada momen-momen pasti saat kita ngelawan orang tua tuh ada. Nah itu yang pas mamaku nggak ada, aku tuh selalu berpikir, aduh andai aku tuh udah yain aja lah gitu. Nggak, karena aku nggak bisa, aku juga keras bahwa ma itu salah menurut aku. Tapi di mata mamaku, aku yang salah atau apa kan kayak gitu kan biasa terjadi. Hubungan ibu anak tuh emang banyak struggle. Kayak gini tuh karena gue kan sering debat sama ibu. Gue kan juga. Kalau aku mendem orangnya, jadi kayak ibu ngomong apa gitu. Kalau gue debat. Aku mendem tapi aku takut aku sakit hati gitu. Tapi di satu sisi gue debatin, gue jadi dapat answernya. Iya. Nah gue nggak bisa tuh kayak gitu. Iya kalau gue debatin. Kalau pinter gue. Tapi sekarang gue nyesel juga sih. Enggak lah. Coba banyak hal yang ketika gue debatin sama ibu, gue jadi dapat jadi dapat jawaban dan gue tahu itu semua tuh ibu ngelakuin tuh karena cinta. Oh iya itu ya. Tapi kalian maksudnya ibu yang seserius itu, yang sependidikan itu, ada nggak momen dia bercanda gitu, bercanda atau dia tiba-tiba punya sikap yang menurut kalian yang di kamera nggak ada, tapi ibu tuh sebenarnya kayak gini gitu. Apa? Iya kalau bercanda di mobil misalnya jalan-jalan gitu berempat gitu, bercandanya tuh suka nggak, ya kadang ayah nyeletuk apa gitu, ayah bercanda tapi sama ibu diseriusin terus kita ketawa gitu. Karena ibu tuh serius sementara ayah tuh receh. Jadi kadang ada saat-saat dimana ayah bercanda, ibu nganggepnya serius, terus aku suka nyeletuk ketawa, yang lain pada ketawa. Karena menurut aku lucu banget sih ini orang tua gitu, yang satunya receh banget, nggak bisa serius gitu, pecicilan. Ayah kan kalau sama anak-anak sama istri dia kan suka cari-cari perhatian gitu kan. Ibunya juga serius banget gitu, makanya paling nggak kehadiran kita tuh bisa menghibur ibu lah gitu. Aku memang bukan anak yang sempurna, tapi semoga aja dengan kerecehan yang aku punya, yang ayah punya, yang Ciki punya tuh bisa menghibur ibu semasa dia masih hidup, ada. Tapi ibu sama kakak adiknya juga itu apa?
akrab, deket gitu ya? Ya kalau lagi ada waktu ya ngobrol sekali ya. Itu tiga-tiganya sama-sama berpendirian kuat tuh, berprinsip tuh tiga-tiganya sama. Dan mereka kehilangan banget juga sih pasti sekarang sangat. Pasti setiap orang tuh punya versi ceritanya masing-masing ya. Tentang rasa kedukaan mereka kehilangan ibu. Mungkin rasa kehilangan yang aku rasakan beda dengan yang Ciki rasakan, beda dengan yang Ayah rasakan, beda dengan yang adik-adiknya. Mereka tumbuh bareng, banyak kenangan bareng. Mungkin justru malah mereka tahu sisi-sisi ibu waktu masih kecil yang aku nggak tahu gitu. Karena pada situ aku belum ada gitu kan. Gitu. Jadi ya pasti tiap orang menangani rasa dukanya juga berbeda dan pasti sisi point of view mereka dengan melihat kepergian ibu juga beda gitu. Dan mungkin ada kalau nanti aku sebenarnya pengen sih kalau lagi ada waktu gitu ya dimana kita lagi nggak sibuk gitu, pengen ngobrol dari hati ke hati aja gitu sama adik-adiknya ibu, sama keluarga gitu, supaya kita lebih mengenang dan mencintai ibu aja kan dia udah pergi nih gitu. Sepeninggalan ibu apa nih kebaikan ibu yang bisa kita teruskan di keluarga gitu, in order to perceive our love for her gitu. Iya kan, kalau orang udah nggak ada kan apalagi yang bisa kita terusin kan paling nggak amal jariahnya dia, dari ilmunya dia, dari kebaikan dia yang masih bisa kita terusin kita terusin gitu untuk bekal teman ibu di sana gitu. Doa. Kalau momen paling indah yang nggak bisa kalian lupakan sama ibu apa? Banyak sih. Apa Bu? Papa? Gue umroh bareng sih. Umroh bareng. Gue umroh berdua tuh, itu tuh gue ngomong dari hati ke hati banyak banget. Umroh cuma berdua? Itu berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu. Oh my god, jadi kamu waktu itu aku tuh nggak gitu lapang juga, tapi aku ngerasa aku lagi butuh umroh. Terus aku ngeliat ibu juga lagi banyak hambatan untuk menjadi profesor. Itu perjuangan banget loh tante, Bunda. Iya, aku ya udah Bu, aku umroh ya aku biayain gini. Tapi maaf nggak yang kelasnya mahal banget apa gitu. Dan ibu get along banget umroh sama aku, sama beberapa teman-teman aku juga. Dan aku ngajak ibu berkuda di Madinah, tapi ibu naik jeep ya. Dan ibu tuh yang awalnya kalau ngelihat aku berkuda tuh ibu kayak ngapain sih nak cari celaka gini-gini. Padahal dengan berkuda tuh aku nemuin hobi, di mana hobi bukan pekerjaan aku. Kayak kalau aku gambar, aku main musik itu kan juga jadi pekerjaan. Kalau berkuda kan bukan karir aku. Jadi itu adalah tempat di mana aku ngerasa bener-bener hobi. Dan akhirnya ibu jadi paham gitu kenapa aku suka kuda. Terus cerita, opa kamu tuh juga rider dulu gitu. Cuman ibu jadi banyak ngobrol di saat momen itu. Harusnya kamu juga ikut tuh ya. Betul. Itu ini banget sih. Jagain ayah waktu itu. Kayak di depan Ka'bah ibu cerita gimana ibu tuh persistence yang gigih banget narik aku abis tawaf biar bisa sholat di multazam itu kan berdesak-desakan terus ajarin Al-Kahfi ayat 10 buat terus diulang-ulang gitu, make the impossible possible. Itu momen paling luar biasa ya. Abis subuh aku ngantuk tapi ibu masih mau ngaji dulu yang di lantai 2 gitu. Terus kayak adek inget ya hidup sama Al-Quran tuh penting banget gitu. Ya Bu tapi aku ngantuk gitu. Ibu aku di samping ibu aja. Dua wanita solehah nih bukan soal solehah sih, tapi emang dengan kesadaran aja gitu melakuin itu semua. Gitu. Kalau Bella? Kenapa? Bukan momen paling momen tak terlupakan. Enggak lah, itu kan jernih orang beda-beda. Betul, tapi aku sering ini orang karena itu. Enggak lah. Iya. Ya udahlah ya. Oke. Aku tuh seneng kalau kita lagi makan ngumpul berempat gitu ya, entah kita dalam satu mobil gitu berempat, kita mau nyobain atau di restoran, restoran gitu. Semua casual moment aja gitu. Yang gak ngomongin kerjaan gitu ya. Iya betul. Kadang kan ibu juga kalau lagi makan kan dia suka update status apa gitu. Dia dengan dunianya lah gitu. Tapi kalau aku ngeliat si ibu nih kayaknya dia senang. Oh ya udah apa yang penting dia senang aja deh gitu. Jadi simple things kayak misalnya si ayah bercanda, ibu nanggepinnya serius. Terus aku ketawa gitu. Akhirnya si ibu juga ketawa. Kayak ya meskipun kadang ayah sama ibu kadang obrolannya ada yang nggak nyambung, tapi itu yang justru bikin jadi lucu gitu. Dan itu yang bikin jadi hiburan di keluarga karena sifat mereka yang bertolak belakang itu justru malah saling melengkapi gitu. Itu sih yang karena kan sekarang ibu udah nggak ada ya, jadi ya kalaupun misalnya ngumpul
ya sekeluarga ya jadi tinggal bertiga doang, itu pasti hole-nya kerasa banget itu. Gitu ya, nggak nyangka sih bakal secepat ini gitu. Itu yang bakal di apa ya, semua momen-momen absurd itu yang sangat-sangat aku rindukan gitu. Karena ibu kalau nggak ada kita stres pasti. Kalau nggak ada ayah, nggak ada aku, nggak ada Ciki ya kan, stres dia, semua belajar mulu. Makanya ibu tuh harus temenin sama kita. Ya, dan dengan sifat yang berbeda-beda semua. Iya, dengan sifatnya anak yang ini absurd ya kan, gitu. Suaminya juga bercanda mulu, tapi ya semoga aja ibu happy lah ya dan sebenarnya mungkin dalam deep down inside hati dia sebenarnya senang, cuma dia mungkin tipe yang nggak bisa ngungkapin. Betul gitu kan. Itu ada dia. Orang yang kayak gitu. Benar dan ya aku juga ya berusaha sih gitu bisa berkomunikasi dengan ibu dengan cara yang aku mampu gitu ya. Gitu, tapi ya meskipun nggak sempurna gitu aku sebagai anak, tapi semoga aja udah pernah bikin ibu bahagia lah gitu. Semoga aja ya. Amin. Nggak perfect gitu. Ya enggak lah. Yang penting kan ya kan memang hanya doa anak yang soleh. Doa anak solehah berarti kalau ini soleha, kan. Bukan solihun. Doa anak yang soleha yang bisa menolong ibu juga di sana selain amal dan ilmu yang udah ibu ambil ya. Lu doa terus sekarang aku. Masya Allah. Masih gimana ya kan? Sekarang kamu apa sih kesibukannya masih nyanyi masih ya? Masih, ya aku masih berusaha untuk pengen lebih mengeksplor. Iya, mengeksplor nyanyi aku, Bunda. Karena kan sebenarnya background aku kan dari jurnalis, MC dan juga hosting kan. Tapi sebenarnya aku pengen lebih eksplor di berkarya di musik juga karena terinspirasi sama Ciki. Kalau Ciki kan bisnis kan? Iya, Ciki tuh nyanyi juga sebenarnya, ya. Hebat, udah jadi apa? Nggak juga lah. Udah jadi pebisnis kan? Iya. Kalau Ciki ya, aku ini bikin kue juga. Gara-gara pandemi kemarin kan kayak off air susah kan, akhirnya ya udah coba bikin baking kue gitu ya, alhamdulillah jadi sampingan gitu sih. Oke. Ya pokoknya kita ya sebagai keluarga ya saling support lah. Sekarang udah tinggal kamu bertiga kan, pasti ayah juga butuh banget sosok kalian. Apalagi kalau dia di rumah sendiri, itu momen paling nggak enak pasti. Benar. Oke, kalau gitu thank you Ciki and Bella udah datang. Salam buat ayah. Salam pokoknya. 40 hari anak kapan? 40 hari 10 November. Ya, Hari pahlawan. Bisa-bisanya ibu. Bisa-bisanya ibu. Aku insya Allah ini ya datang ya 40 hari ya. Kasih alamatnya. Iya, kabarin ya. Kayak kita rencananya kalau nggak di panti asuhan ya. Tapi belum tahu sih. Ada ininya sih keputusannya. Kita tanya ayah. Oh, nggak di rumah. Takutnya kalau di rumah nanti ya semakin tidak terkontrol karena kemarin pas tahlilan banyak sendal hilang gitu. Banyak orang yang masuk ya. Sampah di mana-mana gitu. Ibu kan paling sebel kan. Orang live ini rumah gitu kayak. Wah. Sini Mbak Bella lihat nih, ada yang nonton nih dari NTT. Nonton pakai daskeran gitu. Itu sangat aku juga kadang kemarin kan ada temanku yang berduka. Iya. Ya. Kalau terus dia minta sama aku, tolong dong Mbak supaya orang di Maluku Utara bisa nonton. Jadi aku suruh live stream. Itu kan diminta ya, tapi banyak sekali orang yang nge-live-in tuh tiba-tiba kayak lihat ini ada Ashanti, terus ada ini berduka hilang lagi berduka loh. Too much. Tapi kalau aku mau ngomong, aku kayak kemarin juga gitu. Ya sudahlah, tapi ya udah pokoknya thank you udah datang. Pokoknya kalian harus tetap harus tetap melanjutkan hidup, jaga ayah dan mudah-mudahan. Maaf kalau ada kata-kata atau apa yang kurang berkenan atau apa. Emosi itu masih naik turun banget sih. Nggak apa-apa lah. Kita tuh harus sincere sama apa yang kita omongin. Kadang-kadang tuh kalau aku podcast gitu ya. Jadi emang tapi sih era sekarang. Nanti kita ngomong deh selesai ini deh. Aku closing dulu ya. Iya, it's okay. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.